Kami sudah melalui banyak hal dalam kehidupan kami, dan sore hari ini Tuhan, kami merendahkan hati dan diri kami Tuhan di hadapan-Mu. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami mau bersekutu dengan-Mu ya Bapa. Biarlah Engkau Tuhan yang memberkati worship kami pada hari ini Tuhan, pada sore hari ini. Kami mulai Tuhan worship kami hanya dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sungguh ku cinta kediaman-Mu Tuhan, jiwaku rindu
Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Puji nama Tuhan, kita kembali bertemu di dalam sharing kita hari ini dalam rangka puasa raya 40 hari. Dan hari ini kita akan sharingkan tentang obedience atau ketaatan. Dan pembacaan firman Tuhan saat ini terambil dari kitab Perjanjian Lama, 2 Raja-Raja pasal yang keempat, ayat 1 sampai ayat yang ketiga. 2 Raja-Raja pasal yang keempat, ayat 1 sampai yang ketiga. Demikian firman Tuhan dengan perikop minyak seorang janda. Ayat pertama. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu, suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit." Ini merupakan satu perintah yang disampaikan oleh seorang nabi yang bernama Elisa, karena salah satu daripada istri yang adalah hamba daripada Elisa itu mengadukan pergumulan masalah bahwa dia terlilit dengan hutang yang ditinggalkan oleh suaminya. Bahkan jaminannya adalah kedua orang anaknya untuk menjadi budak. Memang ini bukan perkara yang mudah untuk dilewati oleh seorang, apalagi dikatakan seorang janda. Karena kategori janda di waktu itu memang bukan hanya bukan karena tidak memiliki suami, tetapi dari taraf kehidupan ekonomi dia tergolong orang yang tidak mampu. Sehingga kata janda itu adalah pribadi yang sudah tidak memiliki suami, dan dari hal masalah keuangan dia sangat kekurangan, dia sangat miskin. Dan dia tidak ada cara lain selain dia harus datang mengadukan perkara ini kepada seorang abdi Allah, seorang nabi yang adalah Elisa. Apa yang bisa kita renungkan hari ini? Orang yang setia dengan Tuhan, bahkan melayani Tuhan, seperti di ayat yang pertama dari kitab 2 Raja-Raja pasal yang keempat ini, tidak luput dari masalah. Dalam hal ini masalah keuangan. Dia sudah taat, taat, setia melayani Tuhan bersama dengan Elisa. Tetapi pergumulan yang dialami ini sungguh luar biasa. Dan ketika dia meninggal, pergumulan itu dia wariskan kepada istrinya dan anak-anaknya. Artinya tidak ada orang yang melayani Tuhan bebas dari masalah. Tetapi saya mau berkata bahwa setiap orang yang melayani Tuhan, ketika ada masalah selalu ada jalan keluar. Sebab apa? Sebab Tuhan tidak akan pernah meninggalkan orang yang dengan setia dan taat melakukan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Bahkan ada jaminan bagi orang-orang yang mau taat. Makanya dalam perenungan ini saya kasih tema bahwa ketaatan akan mendatangkan berkat. Sekali lagi, ketaatan kita kepada Tuhan akan mendatangkan berkat. Di situ Elisa memberikan perintah.
ambil apa yang ada padamu. Elisa tanya, apa yang dapat kuperbuat bagimu? Dan apa yang kau punya? Ambil itu. Janda ini bilang, tidak ada yang saya miliki kecuali sebuah buli-buli atau tempat kayak botol yang kecil dan berisi minyak zaitun. Di sini memang ditulis minyak, tetapi dalam terjemahan lain itu memakai minyak itu adalah minyak zaitun. Dan dia perintahkan kepada janda ini, Elisa ini perintahkan kepada janda ini, ambil minyak itu dan pinjam semua bejana-bejana yang ada di tetanggamu, yang kosong tentunya, tapi jangan terlalu sedikit. Bahkan di ayat yang keempat, Elisa bilang, tutuplah pintu sesudah engkau dan anakmu masuk, tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh, angkatlah. Ini perintah yang seakan-akan tidak masuk akal. Mana ada hal yang botol kecil bisa memenuhi tempayan yang kosong dalam jumlah yang bahkan bukan hanya satu. Ada banyak tempayan yang harus dia pinjam. Tidak mungkin. Tetapi ketaatannya ini mendatangkan berkat dalam kehidupannya. Dia setia melakukan walaupun itu tidak mungkin, tetapi karena kepercayaannya terhadap apa yang disampaikan oleh abdi Allah, dalam hal ini Elisa, dia mau melakukan. Walaupun itu tidak masuk akal, tetapi dia mau lakukan. Makanya di ayat yang terakhir, di ayat ke-7 dari perikop ini, kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, abdi Allah ini berkata, pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu. Ini luar biasa. Sekali lagi, ini luar biasa. Yang tidak mungkin ketika dilakukan dengan ketaatan sungguh, yang didasari dengan iman, percaya kepada Tuhan, maka itu akan menghasilkan mujizat. Kadang juga logika selalu berkata tidak mungkin, tidak mungkin, tidak mungkin. Tapi tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Semua mungkin bagi Allah. Sebab dia Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib, Allah yang sanggup mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Dari yang tidak bisa menjadi bisa. Dari yang tidak mungkin menjadi mungkin. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Apa yang menjadi pergumulanmu hari ini dan seakan-akan engkau tidak mendapat jalan keluar? Atau mungkin engkau sedang sementara berpuasa menggumuli hal ini. Saya mau katakan, tetaplah bertahan dalam ketaatanmu pada Tuhan. Sebab apa yang kau pertaruhkan dalam Tuhan, keyakinanmu, kepercayaanmu dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan engkau. Tuhan tidak akan pernah mengecewakan engkau. Berharaplah terus kepada Tuhan. Sambil engkau taat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi perintah Tuhan, maka kau akan melihat berkat Tuhan akan turun atas kehidupanmu. Mujizat Tuhan akan terjadi dalam hidupmu. Kelimpahan daripada Tuhan akan menjadi bagian dalam hidupmu. Dan biarlah firman Tuhan menguatkan kita semua yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bahkan saya berdoa, biarlah kita menjadi pribadi yang taat melakukan apa yang menjadi kehendak firman Tuhan. Dan saya percaya engkaulah target daripada semua berkat Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami sudah sharingkan tentang obedience, ketaatan kami di hadapan Engkau. Kami percaya Tuhan sudah menyediakan berkat bagi setiap pribadi yang mau taat, mau melakukan kebenaran firman-Mu. Dan kami yakin dan percaya
Kebaikan Tuhan melimpah atas kami. Anugerah Tuhan melimpah bagi kami. Dan kami yakin dan percaya, kami yang setia melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan tidak akan pernah dikecewakan oleh Tuhan. Tuhan akan melakukan banyak perkara yang besar dan ajaib dalam kehidupan kami ketika kami tetap taat melakukan kebenaran firman-Mu. Hamba berdoa seluruh jemaat Gereja Betani Indonesia Kota Bitung biarlah menjadi jemaat yang taat kepada Tuhan, melakukan semua yang menjadi kehendak Tuhan, menerima semua hal yang Tuhan izinkan terjadi. Bahkan kami yakin dalam syukur kami kepadamu, itu yang akan Tuhan perhitungkan juga bagi setiap kami yang tetap setia dengan Tuhan. Ini doa ucapan syukur kami, berkati kami sepanjang hari akan kami lewati dengan Tuhan. Terlebih kuasa Roh Kudus-Mu biarlah tetap menaungi kami, membukakan cara berpikir kami untuk tidak lagi mengikuti kehendak kami pribadi, tetapi kami melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.